Masuk perbatasan Indonesia secara ilegal, tentara Malaysia adu jotos dengan anggota di Nunukan. Belum usai hilangnya patok perbatasan, kembali sejumlah tentara diraja Malaysia masuk perbatasan secara ilegal dan terlibat baku pukul dengan anggota dari Indonesia di kawasan Nunukan, Kalimantan Timur Minggu malam. Peristiwa itu bermula ketika para tentara diraja Malaysia itu mengunjungi salah satu kafe di wilayah perbatasan tersebut. Kemudian sejumlah polisi dibantu warga tengah melakukan patroli di kafe itu. Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Fajar mengatakan ketika itu polisi menghimbau para pengunjung kafe untuk menghentikan aktivitasnya, namun seorang tentara diraja Malaysia tak suka dengan imbauan tersebut sambil marah-marah. Tentara Malaysia itu memukul seorang warga yang membantu polisi berpatroli. Polisi yang berusaha melerai malah dipukul oleh tentara tersebut. Baku hantam antar keduanya pun terjadi. Kan dikasih tahu dengan mikrofon di dalam kafe, dan kan tentaranya lagi nyanyi dikasih tahu suruh berhenti sebentar. Tapi masyarakat itu dipukul sama tentaranya, polisi mau melerai, polisinya dipukul juga. Pukul-pukulan di situ bukan polisi dipukul, tapi saling memukul. Tutur Fajar ketika dikonfirmasi di Jakarta Kamis malam tadi. Fajar menambahkan insiden saling pukul itu tidak berlangsung lama, kedua belah pihak akhirnya bersepakat berdamai pada malam itu juga. Tentara diraja Malaysia kembali ke pos sementara polisi melanjutkan patroli. Karena tahu sama-sama aparat, lalu mereka buat pernyataan damai di situ, urusannya selesai, ujar Fajar. Menurut Fajar, di wilayah perbatasan khususnya di Nunukan, polisi diwajibkan melakukan patroli tiap malam sebab di wilayah perbatasan rawan akan peredaran narkotika. Menurut Fajar, di wilayah perbatasan khususnya di Nunukan, polisi diwajibkan melakukan patroli. Fajar pun menghimbau agar para tentara diraja Malaysia yang kebetulan singgah di wilayah perbatasan untuk kooperatif dan menghargai bila ada petugas kepolisian Indonesia yang berpatroli. Yang penting jangan melanggar lah gitu, dan jangan masuk wilayah orang seenaknya karena kan di perbatasan, pungkas Fajar. Tentara Nasional Indonesia menggerakkan pasukan tempur dari Batalion Infanteri 642 Kapuas ke perbatasan NKRI dengan Malaysia. Dalam keterangan resmi yang disiarkan Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura, ada sebanyak 450 prajurit Yonif 642 atau Kapuas yang dikerahkan. Menurut Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmat, pasukan infanteri tempur ini akan bertugas mengamankan wilayah perbatasan kedua negara dalam jangka waktu penugasan 9 bulan ke depan. Sebagai patriot dan bayangkari negara, tugas operasi merupakan tuntutan tugas di atas segala-galanya. Hal ini dilaksanakan demi tetap tegaknya kedaulatan wilayah NKRI, ujar Majen Muhammad Nur Rahmat yang juga menjabat sebagai Panglima Komando Operasi 12 Tanjung Pura. 450 prajurit Yonif 642 Kapuas akan ditugaskan menjaga perbatasan Republik Indonesia di sektor barat. Di sektor ini pasukan akan berkoordinasi dengan satuan tugas teritorial yakni Komando Distrik Militer 1202 Singkawang, Kodim 1204 atau Sanggau, dan Kodim 1208 atau Sambas dengan Komandan Komando Pelaksana Operasi Korem 121 Alambana Wanawai, Sintang. Tugas utama Yonif 642 Kapuas di medan operasi diantaranya memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan dan kewajiban pemerintah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Lalu menjamin keutuhan wilayah dengan tidak terjadi pergeseran atau hilangnya patok batas, mencegah terjadinya aktivitas pelanggaran ilegal di wilayah perbatasan dan melaksanakan operasi pemberdayaan wilayah pertahanan darat di kawasan perbatasan. Segera mengenali dan mempelajari situasi daerah operasi serta menguasai permasalahan yang ditimbul di masyarakat para danpos agar memberikan sikap teladan yang baik untuk menjadi acuan prajurit. Selalu menjaga nama baik satuan dengan menghindari permasalahan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun satuan, tidak mengambil alih peran para tokoh, tetapi harus mendukung ketokohannya agar lebih mendapat dukungan dari masyarakat setempat, kata Pangdam dalam pesan akhirnya.